Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini Allah izinkan kita atas kenikmatan, atas karunia, atas hidayahnya Allah kumpulkan kita semuanya untuk sama-sama bisa menghadiri salat Isya, salat tarawih dan salat witir. Betapa banyak orang yang hari ini sibuk dengan urusannya masing-masing. Walaupun hari ini mendekati akhir-akhir bulan suci Ramadan, Bapak Ibu semuanya, maka ujian keistiqomahan semakin kuat. Izin Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya. Suara saya agak bindeng. Bindeng apa bandeng, Pak? Bindeng, nek bandeng makanan. Nah, masuk bandeng. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan ini ada 3 tingkatan manusia. Pertemuan kemarin awal-awal Ramadan saya bahas tentang cerita Pak Tukang. Kalau jenengan masih ingat. Nek lupa yo masih ada Ramadan tahun depan insyaallah ya. Kemarin saya bahas cerita Pak Tukang untuk memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah ini Ramadan ini sisa 9 hari Pak. Saya pulang kampung sisa sepekan. Gitu. Jadi sambil ngitung selesai Ramadan saya juga ngitung kapan pulang Kalimantan. Ini malam ke-21. Hari ke-20 kita puasa. Kalau Idul Fitrinya tanggal 30, berarti sisa 10 hari. Berarti udah lebih dari setengah Bapak Ibu, ya kan? Nah, 3 tingkatan manusia Pak di Ramadan ini, dicek masing-masing dirinya, dicek masing-masing pribadinya, termasuk tingkatan yang mana. Disebutkan ada hadis man shoma ramadhana imanan. Puasa itu harus pakai iman. Tetapi Pak, realitanya, kenyataannya, orang itu puasa itu ada tingkatan yang pertama paling bawah. Tingkatan yang pertama niku namanya terpaksa. Tingkatan yang pertama nopo? Terpaksa. Jenengan ngertos Pak, warung sikil. Ngertos? Tak tahu. Warung sikil niku wedangan ditutup. Nah, sing ketok niku sikil tok, Pak. Niku warung sikil. Nah, niku Pak, orang yang puasa niku ternyata banyak yang terpaksa. Ditanya Pak D, Pak, kenapa puasa? Kepokso Mas, anakku puasa, yo saya puasa. Terpaksa. Niku tingkatan paling bawah, Pak. Naik sedikit orang itu ke tingkatan yang kedua, namanya ikut-ikutan. Ditanya Bu, kenapa tarawih Bu? Alah Mas, ben podo kancane. Ikut-ikutan. Temennya tarawih, yo ikut tarawih. Nah itu orang yang berada di tingkatan yang kedua Pak. Rodok lumayan nih di tengah-tengah nih. Tapi yang orang harapkan adalah tingkatan yang paling atas Pak. Namanya imanan. Kenapa Pak sedekah? Kenapa mau puasa? Kenapa mau tarawih? Sampai full 30 hari. Padahal Nabi itu tarawih tidak full 30 hari Pak. Ya kan?
Nah, orangnya jawab, saya bukan nabi. Saya banyak dosa, saya banyak maksiat, saya banyak salah. Kapan lagi? Kalau ndak Ramadan, ndak bisa tarawih. Kalau ndak Ramadan, ndak bisa puasa. Lah maka ini orang yang imanan namanya. Nah, orang yang berada di tingkatan imanan ini ndak banyak Pak, cuman sedikit. Kebanyakan orang ikut terpaksa, kebanyakan orang ikut-ikutan. Jenengan ngertos toh saniki anak-anak muda niku banyak bukber. Betul? Bukber SD, SMP, TK, SMA, S1, S2, S3 sampai teler, teler gini. Tapi bukbernya itu apa? Salat maghrib, Pak. Masya Allah, saya ngisi di hotel kemarin, Pak. Universitas Mandala Bakti pariwisata nih. Begitu azan maghrib, saya sudah sampaikan. Abis ini Mbak Mas sholat. Bukber niku bukan makber. Bukber niku buka bersama. Kalau jenengan ndak sholat maghrib, ndak sholat isya, namanya makber, maksiat bareng-bareng. Masya Allah. Nah, orang yang berada di tingkatan imanan niku sedikit Pak. Yang banyak niku terpaksa, ikut-ikutan, ikut teman, ikut saudara, ikut tetangga, ya kan? Nah, maka kalau orang dah berada di tingkatan imanan, kemudian dia berharap wahtisaban, berharap pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosanya yang lalu-lalu. Nah, saya pengen ngasih tahu Bapak Ibu, ngasih kabar. Niki malam Jumat, malam ganjil. Coba diulangi, malam Jumat, malam ganjil. Malam Jumat niku penake napa, Pak? Tadarus. Nggih. I'tikaf ya. Nah, maka ada hadis yang mengatakan carilah malam-malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Diperkuat lagi dengan hadis perkataannya di Fathul Bari ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, kalau sudah ada bulan Ramadan, kemudian bertepatan dengan malam Jumat, dan malam Jumat itu malam ganjil, maka besar kemungkinan malam Lailatul Qadar niku turun di malam itu. Nah, saya pengen, kenapa Pak itikaf malah kepokso Mas? Kenapa Pak itikaf melu-melu kancane? Tapi saya pengen itikaf tuh ikhlas karena Allah. Bismillah. Moga-moga dapat malam Lailatul Qadar. Nah, cuman berada ke tingkatan paling atas niki angel Pak memang. Orang yang percaya betul, ikhlas betul karena Allah beribadah di bulan Ramadan niku ndak banyak. Nah, jenengan tahu pin yang saya pakai ini? Kelihatan? Pin. Kelihatan nggih? Belum. Oh, ini. Di syuting Pak, ben ngerti gede Pak. Nah, niku. Pin ini adalah bentuk kubah Madinah warna hijau. Ada yang dah pernah ke Madinah? Oh, alhamdulillah. Yang belum saya doakan kita bisa ke sana ya. Ke sana. Ke sana loh, Pak. Langgeh bukan ke sana. Di bawah kubah hijau ini kita akhir nggih. Nah, kayak ngeten iki, Pak. Bawah kubah hijau niki di Madinah sana ada 3 makom. Ini sering diceritakan guru saya ya. Dan saya sampai hafal cerita ini. Ada 3 makom yang kita lihat itu adalah manusia istimewa. Ada Rasulullah Muhammad SAW, ada Abu Bakar As-Siddiq, dan ada Umar bin Khattab. Ini jadi motivasi, Pak. Rasulullah itu manusia yang paling sempurna, maksum, terjaga dari dosa maksiat. Berarti kalau kita pengen mencontoh Rasulullah niku bisa, Pak. Tapi sama plek niku boten saged. Tidak bisa. Yang kedua, ada di samping Rasulullah niku makomnya Abu Bakar. Jadi urutannya Pak. Urutan Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar. Nah, niki kata guru saya nggih, kula nggih boten ngertos, belum pernah ke sana soalnya. Nah, di samping Rasulullah niki wonten Abu Bakar. Cocok, Pak, karena Abu Bakar ini ya kan mertuanya Rasulullah. Gitu deh. Cocok kalau makomnya didampingkan. Abu Bakar itu sebelum masuk Islam Bapak Ibu, Abu Bakar ini udah jadi orang baik. Begitu datang Islam, yo tambah baik Pak. Nah kayak kita yang tadi, apa udah dari baik, dari lahir langsung komat, langsung azan. Paling dari lahir baru ngawek. Ulama zaman dahulu tuh 5 tahun, 7 tahun tuh udah hafal Quran Pak. Sekarang berpuluh-puluh tahun.
baca Quran pun belum bisa. Artinya kita tidak mungkin setara dengan Abu Bakar, Bapak Ibu semuanya. Nah, yang bisa kita contoh adalah sampingnya lagi. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Umar ini orang yang dulunya sebelum masuk Islam niku penentang Rasulullah, Pak. Artinya nggih sami kali kula paling jenengan sami, buat dosa, buat maksiat. Tapi begitu Umar itu mendengar satu ayat Quran, langsung tergetar hatinya masuk Islam. Begitu masuk Islam, siapapun yang menghalangi dakwah Rasulullah akan mati di tangan Umar. Berarti membela Islam dengan sebaik-baiknya. Artinya Umar itu sadar, Pak. Dia pernah salah, tapi pengen soleh. Dia pernah maksiat, tapi pengen taat. Nah, yang bisa kita contoh niki Umar. Cuman Abu Bakar niki kita contoh juga, Pak. Abu Bakar nih apa pelajarannya? Abu Bakar niku orang yang sudah istiqomah dalam kebaikan. Udah lama baik, istiqomah sampai Rasul niku wafat, istiqomah dalam kebaikan. Cuman yang Umar bin Khattab ini, pelajaran yang bisa kita ambil dari Umar ini adalah dia pernah salah tapi pengen soleh. Dia pernah maksiat tapi pengen taat. Nah, Ramadan ini momentum Bapak Ibu. Momentum untuk kita bertaubat. Momentum kita untuk memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya. Nah, ujiannya 11 bulan berikutnya, Pak. Ramadan selesai, 11 bulan berikutnya niku ujian. Jangan sampai begitu satu hari raya Idul Fitri, sholat zuhurnya sudah ditinggalkan jamaahnya. Nah, maka dari itu kita belajar dari Abu Bakar yang jadi orang baik dan istiqomah dalam kebaikan. Dan kita belajar dari Umar bin Khattab yang dulunya pernah salah, sekarang pingin soleh. Nah, maka dari itu dua manusia ini dan didampingi oleh seorang nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya ini luar biasa. 3 makom yang berada di Kubah Hijau ini semoga jadi motivasi kita untuk semua lebih tambah baik. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan di akhir-akhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa mencontoh 3 makom ini. Kalau kita secara akal Bapak Ibu, tidak cocok sebenarnya Umar didampingkan di situ. Kan sini makam Rasulullah, makam Abu Bakar. Harusnya di sampingnya ini makamnya Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah ini istrinya Nabi. Karena Siti Aisyah ini anaknya Abu Bakar. Tetapi Umar ini nyalip, Pak. Jadi Umar yang dimakamkan di situ. Harusnya Umar ini tidak patut. Karena dia dulu menentang Rasulullah. Tapi itulah pelajaran dari Kubah Hijau ini Bapak Ibu. Allah ingin menyampaikan kepada kita semuanya. Orang yang pernah salah itu, ya, dunia taubat, ampunan Allah niku sangat luas. Ampunan itu di mana? Salah satunya adalah di bulan Ramadan. Semoga apa yang kami sampaikan ini sedikit bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Izin terakhir saya ini kita akhir nggih Pak nggih. Terakhir saya izin pamit Pak. Insyaallah akan mudik ke Kalimantan. Mohon doanya, mohon restunya ya. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Selamat sampai tujuan dan bisa lagi kembali ke Solo. Ya. Mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dijaga Allah, diridhai Allah, diberkahi Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.